Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali hari ini. Walaupun sudah lama kita tidak berkumpul dan tidak bertatap muka, saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saya juga berharap walaupun kita belum dapat beribadah secara normal, hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Dan biar kita rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan angkat pujian penyertaan-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami ingin berterima kasih untuk hari demi hari, minggu demi minggu yang telah berlalu. Itu semua karena anugerah penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan
Shalom, selamat kita bersama-sama menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Kalau tadi Jemaat GPPI Sejahtera sudah memuji Tuhan, mari tiba waktu buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya kasih judul adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Kita tahu di bulan Desember ini bagaimana suasana Natal itu digaungkan terus-menerus. Dan bahkan pada zaman dahulu kalau kita mengutip di Matius 1 ayat 23, di situ juga katakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi pada saat Yesus hendak lahir, namanya sudah disebut Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Dan pagi ini sesuai dengan tema atau sesuai dengan bulan suasana Natal, maka firman Tuhan saya kasih judul tadi adalah penyertaan Tuhan. Ayo sama-sama kita membaca di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya adalah Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang kedua ini berbicara tentang penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai kita semua, janjinya. Manakala kita melewati air, atau dalam hal ini lautan. Manakala kita melewati sungai. Manakala kita melewati api. Di situ Tuhan akan menyertai kita semuanya. Saya berharap di tengah kita mengalami COVID Corona yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Doa kita selalu kita panjatkan terus-menerus kepada Tuhan supaya COVID ini cepat berlalu. Namun di dalam kita melewati hari-hari kita, kita harus sesuai dan meyakini dengan iman kita bahwa penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Tadi janji Tuhan sudah jelas sekali di dalam Yesaya tadi yang kita baca. Di mana penyertaan itu atau janji Tuhan terhadap penyertaan pada kita semuanya itu ya dan amin. Dan kita akan melihat kondisi apa yang pernah terjadi di dalam cerita Alkitab. Bagaimana Tuhan sudah membuktikan akan karyanya, akan janjinya, penyertaan Tuhan manakala melewati lautan. Ya, kita akan lihat sama-sama di dalam Keluaran 14. Itu peristiwa bagaimana bangsa Israel menyeberang ke Laut Tiberau atau menyeberang Laut Merah. Pada saat itu di dalam cerita itu, bagaimana saya yakin Bapak Ibu semua Jemaat GPPI Sejahtera yang dikasihi Tuhan, yang juga yang sedang beribadah, ataupun juga semua saudara yang sedang mengikuti acara ini, sudah mengetahui cerita ini. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, menuju ke tanah Kanaan. Namun di tengah jalan, tiba-tiba dia terhalang oleh Laut Tiberau atau Laut Merah saat ini. Dan di situ dia tidak bisa kemana-mana. Karena kalau dia mundur ke belakang, maka pada saat itu bangsa Mesir beserta dengan rajanya mengejar bangsa Israel. Sehingga secara manusia, secara kondisi
keadaan bangsa Israel tidak ada harapan. Di belakang musuh, di depan lautan terbentang. Namun janji Tuhan itu tergenapi. Pada saat itu kita tahu bagaimana ceritanya. Melalui tongkat Musa yang diacungkan, pada saat itu Tuhan membelah laut merah itu. Dan bangsa Israel bisa melewati, menyeberangi lautan itu tanpa mengalami ketenggalaman karena dibatasi oleh dinding tembok seperti dinding air seperti berubah menjadi tembok, dan bangsa Israel melewati itu semua dan bangsa Israel terselamatkan. Apa arti saudara buat kehidupan saudara dan saya? Saya mau kasih tahu sama saudara berdasarkan firman Tuhan. Kalau saat ini kehidupan saudara dan saya di tengah mengalami satu kehidupan yang semakin susah seperti ini karena banyak kasus COVID Corona, dan terkadang secara kehidupan kita tidak ada harapan, masa depan tidak ada harapan, bisnis tidak ada harapan, apapun tidak ada harapan. Saya kasih tahu pada saudara berdasarkan firman Tuhan, kasusnya atau kejadiannya sama dengan bangsa Israel, tidak ada harapan. Percayalah, kalau janji Tuhan tergenapi melalui bangsa Israel itu, dia melewati itu semua, maka saudara dan saya, khususnya jemaat GPPI Sejahtera dan juga kita semua saudara yang mengikuti acara ini, saya katakan firman Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan memberikan pengharapan buat saudara, dan pengharapan itu masih ada. Katakan amin saudara di rumah masing-masing. Angkat iman saudara. Saya tahu saat ini di tengah semua saudara yang mengikuti acara ini, ada orang-orang tertentu yang mungkin sudah hidup tidak ada harapan. Saya katakan berdasarkan firman Tuhan, bangkit. Karena firman Tuhan itu, janji Tuhan itu buat saudara dan buat saya. Kita lihat bagaimana sikap kita atau apa janji Tuhan buat kita terhadap itu. Di Keluaran 14 ayat 14. Kita akan sama-sama membaca, dan saudara di rumah bisa membaca ayat ini. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Ayat yang luar biasa sekali. Kiranya ini saudara bisa diberi tanda atau justru dihafal dan direnungkan dan diimani. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk saudara dan saya, dan kita akan diam saja. Pengertian diam saja, kita nggak dalam posisi santai, tidak saudara. Kita dalam diam, pengertian di sini ada diam di kaki Tuhan, menaikkan kehidupan doa kita, menaikkan hubungan kita dengan Tuhan, terus berada di dalam hadirat Tuhan. Jadi tidak santai, tidak sebagai tidur, tidak saudara ya, tapi saudara menikmati hadirat Tuhan, karena Tuhan berperang berganti kita. Untuk kita Tuhan berperang. Itu sebabnya genaplah di perjanjian ini bangsa Israel dia tidak berperang dengan bangsa Mesir, tapi Tuhan memberikan jalan keluar, dan yang berperang adalah Tuhan sendiri. Pagi ini, jemaat GPPI Sejahtera saudara dikasih oleh Tuhan, siapa dimanapun saudara berada pagi hari ini, saudara saya beritahu berdasarkan firman Tuhan, mari percayalah bahwa kehidupan kita kalau saat ini secara manusia sudah tidak ada harapan, karena kanan kiri depan belakang sudah mentok, nggak bisa apa-apa, lari ke atas. Karena Tuhan akan menolong. Janji Tuhan akan memberikan pengharapan buat saudara seperti bangsa Israel ini. Dia bisa melewati masalah itu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hal yang kedua, di dalam Yesaya 43 ayat 1 dan 2 tadi dikatakan dengan jelas bagaimana melewati sungai. Ya, di situ dikatakan tadi Yesaya 43 ayat 1 tadi dikatakan demikian, bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Puji nama Tuhan. Melewati sungai-sungai tidak akan dihanyutkan. Apakah janji Tuhan ini pernah berlaku, pernah terjadi? Pernah saudara, pernah terjadi. Pernah terjadi.
Pada peristiwa apa? Yuk kita sama-sama lihat. Peristiwa di dalam Yosua 3. Di situ dikatakan, ayat yang ke-17 dikatakan bahwa peristiwa pada saat Yosua pertama kali dia memegang tongkat pimpinan, tongkat estafet pimpinan dari Musa. Dan dia harus melewati itu semua. Maka dia harus menuju ke Yeriko untuk berperang mengalahkan bangsa Yeriko. Namun sebelum dia berperang, dia harus melewati sungai Yordan. Sungai Yordan, sungai yang luas dan airnya deras sekali. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Namun apa yang terjadi? Pada saat dia melangkah ke itu semua, beserta dengan para imam Lewi dan sebagainya yang membuat tabut perjanjian. Dia melangkah, maka pada saat itu pula sungai Yordan itu terbelah. Dan bangsa Israel bisa melewati sungai itu dengan aman sentosa sampai ke seberang sana. Sehingga dia bisa berperang mengalahkan Yeriko. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kalau kondisi kita saat ini sedang berperang, bergumul dengan penyakit, bergumul dengan kesulitan ekonomi, bergumul dengan hati yang tidak ada sejahtera, bergumul dengan ketakutan, peperangan itu terjadi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka saya katakan berdasarkan firman Tuhan bahwa penyertaan Tuhan akan tetap berlaku buat saudara dan saya. Haleluya. Yosua pada saat dia hendak melangkah, dia mengalami satu kegamangan, dia mengalami satu ketakutan, dia mengalami hati yang tidak tenang. Saudara yang Tuhan kasihi, di tengah COVID Corona ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang digoncangkan imannya. Digoncangkan dalam bentuk apa? Kesulitan ekonomi, mengalami PHK, bisnis yang nggak berkembang karena mengalami penurunan semua. Bahkan berujung dengan penyakit terus menolong kehidupan kita. Atau mungkin saudara saat ini juga sedang bergumul dengan penyakit-penyakit keturunan. Penyakit diabetes, penyakit darah tinggi. Yang selalu katakan ini penyakit keturunan tidak bisa kita kalahkan. Berdasarkan firman Tuhan saya katakan, penyertaan Tuhan akan tetap menyertai saudara dan saya sehingga kita bisa melewati segala pergumulan, kita melewati segala peperangan, kita melewati segala hal yang itu buat kita menggoncangkan iman kita. Tapi percayalah, penyertaan Tuhan akan tetap berlaku buat saudara dan saya. Bagaimana sikap kita? Kalau tadi pada saat kita melihat yang pertama melewati sungai, melewati lautan tadi, kita dengan diam berbicara tentang kita memanjatkan kehadiran Tuhan, berdoa. Yang hal ini kita lihat sikap Yosua dan itu menjadi sikap saudara dan saya. Yosua 1 ayat 9. Ini sikap yang Tuhan maui. Yosua pasal yang pertama ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ayat ini memberkati saya sekali saudara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah imanmu, hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bagi saudara yang sedang bergumul, sedang bertempur dengan penyakit, sedang bertempur dengan kesulitan ekonomi, sedang bertempur dengan tidak ada damai, sedang bertempur dengan kehidupan, masalah kehidupan, dan itu membuat kita tawar hati, dan membuat kita goyah, dan membuat kita kaki kita, iman rohani kita sepertinya limbung. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Janganlah kecut dan janganlah tawar hati. Dan percayalah karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan kita semuanya. Haleluya. Tidak ada alasan untuk kita tidak bangkit. Kalau saudara sekarang mungkin sudah terjerembab.
nyaris saudara jatuh, percayalah, bangkitlah. Karena berdirilah kuat, berdirilah teguh. Karena penyertaan Tuhan akan tetap berlaku buat saudara dan buat saya. Dan kalau kita mendengar cerita Yosua, kemenangan demi kemenangan dicapai. Dan akhirnya dia sampai ke tanah Kanaan. Saudara, hidup di dunia ini hanya sementara. Jangan sampai hal yang sementara ini membuat kita gagal di tengah jalan. Sehingga kita tidak sampai ke tanah surgawi sana, Yerusalem baru. Mari, jangan biarkan pergumulan ini mengalahkan saudara. Tetapi biarkan pergumulan apapun juga, penyakit, masalah kehidupan, kesulitan ekonomi, rumah tangga, keluarga, anak-anak, suami, istri, orang tua, semua bermasalah, tetapi tetaplah kuat dan teguh. Janganlah tawar hati, jangan kecut hati. Tetap percayalah, karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Hal yang ketiga, kita melihat bagaimana di dalam Yesaya 43 tadi dikatakan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini Tuhan pernah lakukan pula. Di mana ceritanya? Di dalam Daniel pasal yang ketiga. Kita tahu bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego. Pada saat itu Raja Nebukadnezar memberikan satu perintah bahwa kalau trompet dibunyikan, maka seluruh pada saat itu bangsa Israel yang sedang dijajah oleh Babel, dia harus berlutut menyembah patung Nebukadnezar. Namun Sadrah, Mesah, dan Abednego dia tidak menyembah. Sehingga akhirnya dia harus menerima resikonya. Dia dimasukkan ke dalam dapur api. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GPPI dimanapun berada, mari kita sama-sama merenungkan kalau itu terjadi sama kita, bagaimana. Namun cerita ini memberikan satu cerita yang luar biasa, happy ending yang luar biasa, karena penyertaan Tuhan, di mana mereka bertiga dimasukkan ke dalam dapur api. Namun apa yang terjadi? Justru pada saat dia masukkan ke dalam dapur api, maka Raja Nebukadnezar melihat di dalam bukan hanya 3 orang, tetapi ada 4 orang. Nebukadnezar katakan itu ada orang yang ada 4 orang yang satu mukanya luar biasa bercahaya. Ini membuktikan penyertaan Tuhan. Dan hasilnya, manakala Sadrah, Mesah, Abednego dikeluarkan dari dapur api, terbakar sedikit pun tidak. Kenapa? Karena ada Allah yang menyertainya. Yuk kita lihat sama-sama di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-25. Daniel 3 ayat ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Siapa lagi kalau itu bukan Tuhan sendiri yang menyertainya? Saudara jemaat GPPI sejahtera dan saudara yang mengikuti acara ibadah online pada hari ini, mari sama-sama kita membayangkan kalau saat ini hidup kita mengalami sepertinya kita melewati lautan api, suasana yang panas, bahkan suasana rumah tangga terjadi kekacauan, terjadi ada damai, terjadi pertengkaran setiap hari, suami dengan istri, istri dengan anak, anak sesama dengan saudara, semua mengalami seperti itu sehingga kita katakan kita hidup tidak ada damai sejahtera. Itu berarti saudara sedang berada di dapur api. Saya katakan bersama dengan Tuhan berdasarkan firman Tuhan hari ini, saudara tetap teguh bersama dengan Tuhan. Jangan pernah ada dapur api itu, dapur api kehidupan mengalahkan iman saudara. Sehingga saudara lari dari iman itu. Sehingga saudara melanggar perintah Tuhan. Seperti Sadrah, Mesah, Abednego, walaupun dapur api harus dilewati, harus dia masuki, tetapi dia tetap teguh memegang iman dia. Dia tetap percaya.
Kenapa? Karena dia mempercayai bahwa di dalam dapur api, kalau kita sama-sama percaya memegang firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita semuanya. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, namun kesimpulan buat kita pada hari ini, mari saudara, kalau saudara dan saya kita sedang mengalami satu keadaan yang tidak ada harapan, percayalah bahwa Tuhan akan berperang buat saudara dan buat kita semuanya, sehingga masalah itu terselesaikan dan hidup kita mendapatkan hidup yang penuh harapan. Dan yang kedua, kalau hidup kita saat ini sedang bergumul dengan segala pertempuran penyakit, bergumul pertempuran kemelut kehidupan, bergumul pertempuran kehidupan kesulitan ekonomi, bergumul dalam pertempuran masalah kehidupan, saudara tetaplah jangan goyah, kuat, teguh bersama dengan Tuhan. Janganlah kecut dan jangan tawar hati. Percayalah penyertaan Tuhan masih tetap berlaku buat saudara dan saya. Dan yang ketiga, kalau saudara saat ini berada di dalam menghadapi bahaya, ya bahaya seperti dapur api yang bisa membakar kehidupan kita, saudara tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong saudara, mengirimkan penolong itu sehingga kita diluputkan dari bahaya api itu, kita diluputkan dari bahaya kehidupan ini, dan kita akan mencapai kehidupan yang penuh sejahtera bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan tidak perpanjangkan, tapi mari sama-sama buat saudara dan saya pagi ini, kita memaknai kehidupan ini bersama dengan Tuhan, dan percayalah untuk melewati tahun 2020 ini sebentar kita lewati, saudara Tuhan tetap menyertai saudara. Saudara tetap beriman karena penyertaan Tuhan itu nyata, dan Allah Immanuel itu menyertai saudara dan saya di dalam segala kehidupan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti buat kami. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga pada saat kami melewati segala permasalahan kehidupan kami, hidup kami yang tidak ada harapan, itu Engkau bukakan karena Engkau berperang buat kami, dan hidup kami menjadi penuh harapan. Kalau hidup kami sedang bergumul dengan segala jenis penyakit, bergumul dengan segala kesulitan masalah ekonomi, bergumul dengan segala masalah kehidupan, bergumul dengan segala hal Tuhan yang kami seperti tidak mampu, maka firman-Mu mengajarkan kami untuk kami tetap teguh. Haleluya Tuhan Yesus. Dan teguh dan terus Tuhan, tidak goyah, dan kami tidak tawar hati, karena kami akan tetap kuat bersama Engkau Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menyertai kami. Dan manakala kami berada di dalam bahaya seperti api Tuhan Yesus, maka Engkau pun juga menyertai kami pada hari ini sampai Maranatha. Karena Tuhan lahir beserta dengan seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau cover Tuhan. Tuhan lahir dengan nama Immanuel. Allah menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Berkati kami semua yang mengikuti acara ibadah ini, dan khususnya berdoa berkati juga Tuhan Yesus buat seluruh jemaat GPPI Sejahtera yang mengikuti acara ini, karena Engkau pun juga bersama dengan mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi berkat dan dapat menjadi pedoman untuk hidup kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita angkat pujian yang berjudul Tiap Langkahku. Kita tahu Tuhan selalu bersama dengan kita. Setiap langkah dan setiap hari Tuhan beserta kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan,
Salam, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baru saja kita menyaksikan, mengikuti firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Daniel Kristanto, di mana Immanuel, Tuhan beserta kita, yaitu temanya penyertaan Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, ya, dalam keadaan tidak ada harapan, percayalah. Dan dalam keadaan menghadapi pergumulan, jangan takut, jangan gentar. Karena apa? Tuhan berperang ganti kita. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan dalam keadaan bahaya, Tuhan pasti beserta kita dan Dia beri kemenangan dan memberi kelegaan buat saya dan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, kami mengucap syukur, terima kasih kepada Bapak Daniel Kristanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat anugerahnya di saat kita menghadapi Natal, menyambut hari Natal, kita tetap bersekutu dalam Tuhan dengan online. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, di mana Tuhan menyertai kita semua. Penyertaan Tuhan pasti ya dan amin. Pakai terus hamba-Mu Bapak Daniel Kristanto menjadi alat saluran berkat-Mu, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati bisnis-bisnisnya. Kami percaya Tuhan menyertai juga Bapak Daniel Kristanto dan keluarga. Kami juga bersyukur, berterima kasih Tuhan buat firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang percaya sepenuhnya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita tidak pernah merasa piatu. Kami juga bersyukur buat seluruh jemaat Tuhan yang dipagari, dilindungi, disertai Tuhan selalu. Sehingga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kecukupan, kami percaya semua tidak ada yang kekurangan. Karena Tuhan memperhatikan kita semua. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa yang baru saja pada tanggal 9 kemarin ada pilkada serentak. Terima kasih Tuhan buat keamanan bangsa dan negara ini. Dan kami percaya buat mereka yang tidak terpilih, mereka juga tidak akan mengganggu dan juga mereka legowo. Tuhan berkati juga para pemimpin-pemimpin yang terpilih saat ini, biar mereka amanah dan juga boleh menjadi panutan, boleh menjadi contoh, teladan, menjadi negarawan-negarawan yang betul-betul baik dan betul-betul memikirkan masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa di mana saat ini di kota Bandung dan kota-kota besar di Indonesia masih terjadi COVID-19. Banyak mereka yang terkapar, bahkan hamba-hamba Tuhan juga ada yang sampai meninggal beberapa hari ini. Tuhan berkati, pagari, lindungi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami berdoa buat seluruh bangsa Indonesia supaya sadar bahwa COVID-19 ini, virus corona ini masih ada dan memang ada. Supaya mereka tidak cuek, tidak menyepelekan, dan mereka menuruti pesan Ibu, yaitu 3M, protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, berkati juga para dokter, para medis sebagai garda di depan, supaya mereka juga dengan semangat, dengan kekuatan yang dari Tuhan, melakukan tugas-tugasnya. Berkati mereka Tuhan, pakai mereka menjadi alat saluran berkat kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, supaya sejalan dengan apa yang menjadi tujuan Bapak Presiden, yaitu infrastruktur maupun pembangunan di negeri ini supaya terus maju. Dan juga buat ekonomi bangsa ini makin membaik. Terima kasih Tuhan, berkati juga TNI dan Polri, terus berjaga-jaga untuk negara dan bangsa ini, buat BIN, buat KPK, supaya KPK juga tegas menindak siapapun yang melanggar peraturan, yang korupsi, supaya mereka ditindak dengan tegas, sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan dengar seluruh doa mereka yang sampai saat ini mereka masih terus ada doa berantai, doa puasa untuk negara dan bangsa ini. Pakai kami hamba-hambamu Tuhan menjadi alat saluran berkat-Mu. Supaya negara ini aman, tentram Tuhan, dan juga COVID-19 ini lekas berlalu. Kami juga berterima kasih buat vaksin-vaksin yang sudah datang di Indonesia, yang sebentar lagi juga akan dilakukan vaksin ini, suntikan-suntikan kepada masyarakat. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih kemurahan-Mu, buat pertolongan-pertolongan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berikan persembahan untuk Tuhan, untuk Natal kita tanggal 25 Desember ini kita merayakan Natal masih secara online ya. Tetap online dan mengucap syukur dengan adanya situasi saat ini, ya iman kita harus makin naik juga supaya imun kita ya. Ingat pesan Ibu, pakai masker ya, pakai masker, cuci tangan ya, cuci tangan, dan juga jangan berkerumun ya, itu pesan Ibu ya, kita supaya terhindar dari COVID-19. Tuhan memberkati dan selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Amin. Shalom. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.